Lanjut Bu ya. Mana bengin mana beng? Kok ikut buku ikut buku. Beng, minta ada suara nanya beng. Lanjut ya. Iya, bingung. Bingung itu soal itu bingung. Jawabannya bingung itu. Ya. Sekarang kita Sebenarnya jawabannya itu B. kalau Jawabannya B. ada pertanyaan seperti ini atau jenis-jenis seperti ini, kita sepakat jawabannya apa dulu ini? Apa kita gunakan yang Apa dosen menyalahi kitab? apa dosennya nggak tahu kemarin itu ya? Beng, beng, beng. Ini kemana? Ilmu. Sihir telah ada pada budaya masyarakat. Saya yakin B sih Pak. Karena di sini ada dalam pandangan Islam. Itu kata kuncinya. Dalam pandangan Islam orang yang mempraktekkan sihir dapat disebut musyrik. Karena Di sini kan sihir itu menyalahi syariat Islam. Jadi itu yang menggabungkan dengan jawaban. Menurut Kalau kayaknya kurang masuk akal, Pak. Kenapa? Kalau kurang masuk akal kayaknya. Tak masuk akal Bu ya. Tapi masuk Iya. juga, Bu, karena musyrik itu kan dikatakan orang yang percaya Orang yang gaib. menyekutukan Allah. Nah, ikan percaya orang yang hal gaib itu kan juga termasuk orang musyrik. Iya. Iya, bisa. Nah, bakatnya B aja ya. B aja, Pak. B aja. B ini ya, nanti kalau ada soal seperti ini kita Jawab B. ya. Jawab B, salah satu, salah semua. Ya wis. Perhatikan ayat berikut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam kaitannya dengan ilmu tauhid, dari dua ayat di atas dapat kita ketahui, dapat kita ketahui kandungan pokok yang mesti diimani oleh seorang mukmin adalah sebagai berikut. Ya. Kandungan isi pokok. Nah, isi pokok kita artikan dulu. Apa artinya kullu man 'alaiha fan? Semua makhluk akan binasa. Hancur. Apa di? Ayo, Bu Mukarrom apa, Bu? Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa. Saya ini tak pakai ngetela, Pak, ke soal tak pakai laptop, Pak. Kecil. Jadi perbesar Wa yabqa wajhum. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terus Pak, pilihannya Artinya dulu. Nanti kita baru masuk pada pilihan gandanya. Artinya dulu. Kullu man 'alaiha fan itu apa, Bu? lumayan alaiha. Ya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam kaitannya dengan ilmu tauhid, dari dua ayat di atas dapat kita ketahui kandungan pokok yang mesti diimani oleh seorang mukmin adalah sebagai berikut. Allah memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. B. Semua makhluk diciptakan untuk kemudian dimusnahkan kembali. C. Kecuali Allah, semua makhluk itu berubah dan akan musnah. Ini Pak, tepat Pak. Hah? Jawabannya. Kata saya tepat, ini jawabannya. C. Nah, kenapa C, Bu? Nah, ini pertanyaan itu. Dari artinya ayat itu Pak, tapi saya tidak tahu pas artinya, tapi mengerti. Oh, coba yang dimengerti itu apa? Yang sebelah mana? Waya beko itu Pak, waya beko. Waya beko apa artinya, Bu? Kekal Pak. Hah? Kekal. Waya beko kekal. Berarti Allah itu kekal. Iya. Sedangkan makhluknya Iya. berubah. Semua makhluk yang ada di bumi akan binasa.
Tapi Dan Allah Allah yang tetap kekal. tetap Punya kekal sifat deh, yang Pak. kekal. Iya, tapi saya tidak tahu arti keseluruhan. Cuman wajibko itu Pak kekal artinya. Kemarin saya jawab gini Pak. Dari 8 peserta yang mengisi, yang menjawab betul hanya 3. Ada yang menjawab A 2 orang ini, kemudian yang D 1 dan yang E 2. Kok bisa ini? Ada Ya banyak. betul, yang C. Betul ini Pak. Betul ya? Wajibko. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah kecuali Allah makhluk itu berubah dan akan musnah. Takut keren SL. Iya. 30. Lanjut ke soal berikutnya. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah. Salah satu di antaranya adalah sifat kalam. Nah, ini tadi kalam ada kayaknya. Yang berarti berbicara. Di antara pernyataan berikut yang bukan termasuk makna dari sifat kalam adalah A. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. B. Allah dapat berfirman memberikan janji maupun ancaman bagi umat manusia. Yang C. Allah memberikan firman langsung kepada Rasulnya Musa. D. Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan yang E. Allah menurunkan kitab suci untuk menunjukkan kekuasaannya. Di antara pernyataan berikut yang bukan termasuk makna dari sifat kalam, yaitu Allah menurunkan kitab suci untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi yang bertentangan menunjukkan kekuasaannya ini kan ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya. Jadi ada jawab A ini. Kok bisa ya Pak, kan itu kalam Pak, juga kalam, kitab suci itu kalam Pak. Iya, cuma pertanyaannya Bu, di antara pernyataan berikut yang bukan termasuk makna dari sifat kalam. Ini dibaca. Iya, yang bukan sifat kalam. Kemarin saya sempat bingung ini Pak antara E dan A. Yang termasuk kepada Nabi bukan kalau yang A ini kan termasuk kalam Bu, menurunkan wahyu kepada Nabi. Iya, kalam, wahyu itu kalam memang Pak. Juga B, C firman Bu. Kalamnya. Yang jawabannya E. Cuma yang bertentangan ini mungkin yang bahasa ini Bu. Allah menurunkan kitab suci untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahasa menunjukkan kekuasaan ini mungkin bertentangan. Itu maksudnya. Oh, mungkin iya Pak. Iya, sempat bingung Pak saya kemarin tuh. Kitab kan juga kita kalam. A sampai D ini kan bahasanya kan tidak ada yang bertentangan maksudnya Bu. Jadi ini yang E ini yang ada yang bertentangan menurunkan kitab suci untuknya menunjukkan kekuasaan kan kemungkinan disitulah yang bertentangan dari jawaban itu. Selanjutnya perhatikan ayat di bawah ini. Lauka nafihi ma aliha illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsil amma yasifun. Kandungan dalam surat Al-Anbiya ayat 22 di atas adalah semuanya menjawab benar, yaitu ayat dari 8 peserta. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan bumi selain Dia. Ini sudah betul ya? Betul. Ya. Kuncinya di mana Bu ini Bu? Kalimat dari surat Al-Anbiya ini di mana posisi yang benar nih? Kunci jawabannya ini kalau kita menjawab A. Yang menunjukkan kalimat la fasadata ya. La fasadata. Illallahu la fasadata. Apa artinya Bu? Apa artinya la fasadata itu? Rusak Pak, rusak. La fasadata ini rusak. Illallahu la fasada. Tidak ada yang rusak itu. Illallah kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, Ibu. Allahu la fasada. Subhanallah. Semuanya menjawab benar Bu ya. Kita lanjut, tidak usah bahas terlalu panjang. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ayat di bawah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ta'jillah aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi
anzala min Pemain. wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat di atas merupakan argumentasi bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Akan tetapi umat Islam wajib mempercayainya. Berdasarkan pernyataan ayat di atas, bagaimana posisi orang yang tidak percaya akan keberadaan malaikat? A. Akan menjadi umat sesat sejauh-jauhnya. B. Faqad dhalla dhalalan. Nah, akan menjadi umat yang sejauh-jauhnya, akan menjadi umat yang sejauh-jauhnya tempat apa ini? Sejauh-jauhnya tempat, kemudian akan menjadi umat yang durhaka, dan terakhir akan menjadi umat yang tersiksa. Kita kata kuncinya dolala ini Bu ya? Faqad dhalla dhalalan ba'ida itu Pak. Tersesat ya? Akan sesat. Jawabannya A, akan menjadi umat yang sesat Bait jauh. sejauh-jauhnya. Jauh. Kemudian soal berikutnya, sebagaimana ayat yang telah disebutkan pada soal nomor sebelah di atas, kita wajib iman kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitab yang telah diturun kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan seorang mukmin yang beriman dan meyakini kebenaran kitab Allah hendaknya mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Pengamalan tersebut meliputi 4 hal, kecuali dari 8 peserta 5 menjawab benar, kemudian 3 salah. Yang A ya, selalu menjaganya dan menempatkan di tempat yang tinggi. B, menjalankan perintah yang ada di dalamnya, menjauhi yang dilarangnya, berakhlak dengan akhlak yang ada di dalamnya, menyeru dan mengajak untuk mempelajarinya. Kenapa A? Kalau saya jawab A kemarin. Kenapa A, Bu Mukarromah? Pak, tidak sesuai dengan ayat yang di atas ini A ini. Ya yang bukan Pak, kecuali kan ini Pak, yang bukan. Nah, ini kuncinya di sini Bu. Kebenaran kita Allah hendaknya mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Kalau yang A selalu menjaga menempatkan di tempat yang tinggi, hanya menjaga dan ditempatkan, tidak diamalkan. Iya, maksudnya Pak, ini tidak sesuai dengan ayat yang di atas. Bagi saya ini Pak. Tapi kalau Iya, benar, itu kan ya? yang ditanyakan kecuali. Berarti kan yang nggak sesuai. Lanjut. Tapi itu kan diamalkan, bukan hanya dijaga. Iya, betul. Lanjut. Jawabannya A yang betul. Lanjut. Perhatikan ayat di bawah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, dan seterusnya, tak usah baca ke belakangnya. Salah satu tanda orang yang beriman adalah mempercayai adanya seorang rasul, yaitu utusan Allah yang diberikan tugas tertentu dalam berdakwah kepada umatnya. Selain mempercayai rasul Allah, apa kandungan lain dari ayat di atas? Kuncinya ada di wajtanibut taghut. Kuncinya wajtanibut taghut. Agar senantiasa menjauhi taghut. Ya. Tidak usah dibahas lagi. Sepenting taghut itu sudah wis jawabannya A. Ya. Selanjutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubassirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berdasarkan firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 48 di atas, salah satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya ialah A. Sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas melakukan perbaikan di tengah masyarakat, untuk mengajarkan tauhid dengan membimbing umat manusia untuk meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. C. Sebagai pembawa kabar baik dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. D. Untuk menyerukan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah dan menyerukan ajaran-ajaran kebaikan kepada umat manusia. Dan yang terakhir, untuk menerangi kaum jahiliyah yang membangkang dan mengajak kepada Islam. Ini jawabannya C. Coba dicari kuncinya di mana? Mubasyirin wa mundirin. Apa artinya mubasyirin wa mundirin? Memberi kabar baik dan peringatan. Mubasyirin wa mundirin. Jadi memberikan kabar baik dan peringatan. Ya. Jadi jawabannya C. Tapi ini masih ada yang menjawab A dan D ya. 2 orang ini. Tak oning saya nih kan. Salah paham. Ya. Yang merasa jawab itu ya. Kiamat digambarkan sangatlah dahsyat dan akan berakibat musnahnya seluruh makhluk.
Namun ada di antara manusia yang ingkar dengan hari akhir dan mencoba menolak kebenaran. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat tersebut berbunyi. Ini ada bu tak ning becah dorob Wadarab lana masalah wa nasiya khalqah qala ma yuhil idhama wa hiya ramim. Artinya Itu apa? ayat ya surat Yasin, Pak. Kan kiamat itu banyak dijelaskan Pak, ini, dalam Pak. Quran surat Yasin. Mungkin wadarabala memberi contoh. Nah, Kemarin saya jawab ini memang. namun ada di antara manusia yang ingkar. Nah, ini di antara di kalimat ini mana yang menjelaskan bahwa manusia ingkar dengan hari akhir dan mencoba menolak kebenaran? Disebut Wadaraba lana masalah wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Yang mana? Pak, ada pertanyaannya ini Pak, yang pertanyaannya hal yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut berbunyi. Ayat yang menggambarkan bahwa kiamat itu sangat dahsyat dan memusnahkan seluruh makhluk. Tetapi ada di antara manusia yang ingkar dengan hari akhir, mencoba menolak kebenaran. Nah, di kalimat itu mana yang keterkaitan dengan manusia yang ingkar di hari akhir itu? Itu maksudnya. Memang jawabannya A. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahiyya ramim. Ini wadaraba lana masalah. Ini Pak tetap. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata mayuhyil. Qala berkata ya. Wes itu aja wes jawabannya ya. Jadi jawabannya itu A ya. A ya, A. Qala mayuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi jawabannya A, tapi di sini ada 3 peserta yang menjawab E. Dari mana E ini? Menjawab E. Selanjutnya, qada dan qadar Allah itu adalah benar adanya. Hal tersebut dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Terkait dengan qada dan qadar Allah, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Di bawah ini yang bukan merupakan dalil qada dan qadar. Ini jelas jawabannya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah telah menurunkan fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar, Pak. Jadi itu tidak ada kaitannya. Tidak terkait dengan qada dan qadar Allah sesuai dengan di atas ya. Di sini ada kata qadar Bu ya. Kalau orang tidak paham bisa jadi ini berkaitan, padahal artinya bukan itu. Iya, qadar ini disangka qadar. Lafal qadar ini disangka qadar. Iya. Disangka qadar dan qadar. Selanjutnya, wabah COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh belahan dunia merupakan bagian dari sejarah manusia yang tidak akan pernah terlupakan. Wabah penyakit semacam ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Satu hal yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan tidak adalah bagaimana dia menghadapi wabah yang sedang berlangsung. Berikut merupakan hikmah adanya qada dan qadar. Qadar kecuali qadar itu apa dulu? Qada itu apa? Qadar itu apa? Baru kita masuk ke pilihan. Keputusan ya sama ini Pak, sama keputusan dari Allah intinya. Qada Ketetapan dan keputusan. Kalau qada ketentuan yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Kalau qadar itu ketentuan yang Allah tetapkan sekarang itu ke yang kejadiannya jadi ke manusianya sekarang ini. Bisa Kalau qada itu berubah sebelum manusia itu ada, Pak. Qada itu ketetapan, qadar itu bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Usaha yang dilakukan gitu ya. Ini pilihannya ya, mendorong pada sikap yang seimbang antara dan Tuhan. Kenapa kecuali kenapa ini dikatakan benar? Sikap yang seimbang ya antara optimis dan tawakal. Ya. Kemudian yang kedua,
Melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar itu jelas. Bersyukur dan bersabar kepada Allah dengan adanya kodok dan qadar dari Allah. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Itu hikmahnya ketika kita percaya adanya kodok dan qadar Allah. Yang D, mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dalam menjalankan syariatnya. Ini kunci jawabannya, Bu. Menurut sampean gimana? Iya, Pak. Pedoman hidup ya Al-Quran. Bukan kodok dan kodar. Kalau E-nya? Ini menghindari diri dari sifat sombong. Ya kan masuk kan, masuk hikmah ke hikman kepada kodok-kodok. Termasuk. Kecuali. Iya betul Pak D, Pak. Berarti menghindari diri dari sifat sombong termasuk dalam hikmah adanya kodar kan gitu ya. Jadi yang kecuali itu mengetahui pedoman hidup, karena pedoman hidup itu adalah Al-Quran kan begitu. Tidak ada hubungannya dengan kodok dan kodar. Salah ini banyak saya kemarin Pak. Salah. Bapak milih apa Bu? E ya? Kayaknya milih lupa Pak. Melatih seorang menjadi orang yang berusaha. D, A, B. Gak ada Bu, ada yang jawab B nih. Gak ada yang jawab B nih. Yang jawab itu A, D, E. E yang paling banyak ini. 5 peserta yang jawab E. Iya, soalnya kata saya Pak Pelan ada sombongnya itu tak sesuai. Ada kata sombong itu enggak masuk kata saya Pak. Ke ayat ini enggak masuk. Iya benar Bu. Cuma bahasanya kan menghindarkan diri Bu. Jadi menghindarkan diri dengan percaya kalau kita terhindar dari sifat sombong ketika kita percaya dengan adanya qadar Allah. Jadi masuk dalam hikmahnya Bu. Kecuali ini Pak. Oh. Menghindarkan dari sifat sombong karena yang dimiliki itu sudah ketentuan Allah, kayaknya gitu ya? Ya, seperti itu Bu Ferni. Kecuali bahasanya begini, selalu bersifat sombong. Nah, itu kan bukan dari hikmah. Jadi, karena di sini bahasanya menghindarkan diri dari sifat sombong itu termasuk hikmah dari adanya kodok dan qadar Allah. Itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam berita online yang dimuat situs suara.com pada 15 Maret 2021, sampai saat ini di Indonesia tercatat pernah ada 7 aliran sesat dari kerajaan ubur-ubur di Serang hingga yang terbaru aliran Hakekok Balakasuta yang berada di Pandeglang. Tentu banyaknya aliran sesat ini dikarenakan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Faktor dominan yang menyebabkan banyaknya penyimpangan ini adalah semuanya menjawab lemahnya akidah. Tapi lemahnya akidah, ya Pak. Ada satu psikologis warga yang tidak stabil. Siapa ini? Ada satu peserta yang menjawab psikologis warga yang tidak stabil. Psikologi. Jadi yang benar tuh lemahnya akidah. Aliran sesat itu. Kemudian soal berikutnya. Pak Subaidi adalah Kepala SMA N1 Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah sosok teladan bagi semua warga madrasah. Ia adalah seorang pribadi yang pemurah dan juga seorang dermawan. Bukan hanya di madrasah, akan tetapi juga di lingkungan sekitar rumah beliau. Ia tak segan-segan untuk membantu siapapun yang sedang mengalami kesulitan. Perilaku yang dipraktekkan oleh Pak Subaidi ini termasuk kandungan nilai-nilai Asmaul Husna yang mana? Al-Karim. Al-Karim. Allah Maha Mulia. Al-Karim itu yang Maha Pemurah, bisa saja Maha Pemurah, Pak. Mulia dan pemurah. Iya. Kalau mulia bisa. Al-Mu'min itu apa? Hah? Al-Mu'min itu apa? Yang memberi keamanan. Memberi keamanan. Al-Muhaimin. Yang zat yang Maha Sejahtera mungkin. Kalau enggak keliru, Maha Sejahtera. Al-Kabir. Yang Maha Besar. Al-Jalil. Yang Maha Agung. Pinter bukan Roma anak. Lulus. Bukan Roma hafal kabeh Oke kursus. Pinter pedagogi pas tak sekali, Pak. Lulus. Pedagogi kan tak sekali. Allah itu, bentar ini ada yang mau join ini.
Allah memiliki sifat al-mu'min. Sifat ini oleh para ulama didefinisikan dengan dua jenis definisi. Pertama, al-mu'min yang memiliki definisi makna yang sama dengan al-aman, yang artinya pemberi rasa aman kepada para hambanya. Kedua, al-mu'min memiliki definisi sebagai pembenaran. Makna dari pembenaran ini adalah pembenaran Allah terhadap kekuasaan dan keagungannya, pembenaran Allah terhadap dirinya dengan tauhid dan sifat-sifatnya, serta pembenaran Allah terhadap kiamat. Kemudian untuk B, pembenaran Allah terhadap adanya hari akhir yaumil qiyamah, pembenaran Allah terhadap para rasul, nabi, dan para pengikutnya, serta pembenaran Allah terhadap hari akhir. Kemudian yang C, pembenaran Allah terhadap dirinya dengan tauhid dan dari sifat-sifatnya, pembenaran Allah terhadap para rasul, nabi, dan para pengikutnya, serta pembenaran Allah terhadap hari akhir atau hari kiamat. Yang D, pembenaran Allah terhadap dirinya dengan tauhid dan sifat-sifatnya, pembenaran Allah terhadap adanya Ini Pak. malaikat, jin, dan Benar. pembenaran Allah terhadap seterusnya. Ini jawabannya yang E ini ya, pembenaran Allah terhadap dirinya dengan tauhid dan sifat-sifatnya dan seterusnya. Ini jawabannya yang C. Kenapa C ini? Tapi benar Pak. Ini. Mana aku? Alasannya soalnya ini kan hampir sama jawabannya, membingungkan. Alasannya, saya membaca di keterangan itu Asmaul Husna Al-Mu'min memang ada seperti ini. Al-Mu'min berarti pembenaran Allah terhadap dirinya dengan tauhid dan kemudian pembenaran Allah terhadap para rasul, nabi, dan para pengikutnya. Rukun iman, rukun iman, Pak. Berarti rukun iman ya ini ya kuncinya ya. Ya. Semuanya lengkap, pasti harus lengkap jawabannya. Ini apa kok tidak lengkap ini? Neraka ini ya. Ini bedanya neraka ini. Nggak ada hari akhirnya. Nah, ini juga ada hari. Ini saling menghadapi dan iblis ini. Nah, ini juga sama. Ini yaumil qiyamah. Nggak ada iman kepada Allah ini. Sifat-sifatnya tidak ada ini yang B ya. Iman kepada Allah ini. Kekuasaan, keagungan. Jadi Ini jawabannya. nggak ada malaikat. Ya, jawaban ya, C ini ya. Rukun iman. I. Perhatikan dua ayat berikut. Kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kedua ayat tersebut merupakan dalil bahwa Allah memiliki sifat al-jami'. Apa itu al-jami'? Bu Mukarramah, Pak. Mengumpulkan. Al-Jami, Allah zat yang maha mengumpulkan. Maha mengumpulkan. Kandungan yang terdapat dalam dua ayat tersebut adalah Allah, ayat pertama menjelaskan bahwa Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian diberi keputusan antara kita dengan benar. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa Allah akan mengumpulkan apa ini? Tidak kelihatan ini. Mengumpulkan semua manusia mengumpulkan itu, Pak. Ya, untuk menerima balasan. Ini yang kemarin deh, Besol. Soalnya. Ini saya ambil dari punyanya Pak Nino, Pak. Yang bagus itu yang tadi malam yang di-share itu. Bagus itu, malah di tryout, Pak. Yang tadi itu banyak yang keluar itu. Tryout, Pak. Kita harus mengambil semua soal, Pak. Jangan fokus satu, Pak. Kita ini fokus soal materi dulu, Pak. Kalau memang ada soal yang lain nanti kita bahas lagi di hari-hari berikutnya, nggak apa-apa ya. Kita Pak, yang di bawah sulit dibahas. Ilmu kalam, tasawuf. Kalau ilmu kalam, tasawuf itu bagus. Tadi kalam dibahas. Di bawah, Pak. Tadi soalnya ilmu kalam. Ilmu kalam dan tasawuf belajar besok. Ya, sulit, Pak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Maaf ya, ayo lanjut, Pak. Kan sudah nyampe nanti ke bawah kan? Jadi janja malah suwi itu wes. Ayat 25. Wallahu yad'u ila siratal mustaqim. Terkait dengan sifat Allah Al-Hadi dalam Asmaul Husna, makna yang tepat dalam ayat tersebut. Al-Hadi itu apa? Petunjuk berarti Allah mengajak umat manusia untuk menuju surga dan memberikan petunjuk. Nah, ini kuncinya ke jalan kepada orang yang dihendaki, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi jawabannya A ya. Kita lanjut berikutnya. Yang A. Hah?
Jalan lurus itu B. Kata kuncinya al-hadi dan ila suratul mustaqimah. Allah mengajak umat manusia untuk menuju surganya dan memberikan petunjuk ke jalan kebenaran bagi siapa saja yang ia kehendaki. Jawabannya A, Bapak Ibu ya. A. Nah. Siratal mustaqim katanya jalan yang lurus, Pak. Ada jalan yang lurus, cuma di bahasa pertamanya Allah mengutus Nabi sebagai musuh. Betul tak? Ya. Al-hadi itu. Musuh bagi Oh iya. Ini kalimatnya dibaca semua, jangan separuh. Iya betul. Perhatikan Al-Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Ayat tersebut adalah salah satu bukti bahwa Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki ya. Arti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah Allah akan menambah rezeki kepada umatnya yang pandai bersyukur. Ini semuanya rezeki semua ini ya. Semua makhluk di muka bumi ini rezekinya telah dijamin oleh Allah. 3. Manusia tidak akan mampu menghitung jumlah rezeki yang telah diberikan oleh Allah. 4. Barang siapa yang berikan sedekah dengan tulus ikhlas maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Yang Allah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada makhluknya menjemput rezeki yang halal dan barokah bagi dirinya dan keluarganya. Ini semuanya sebetulnya bahasanya rezeki semua. Tapi kenapa jawabannya B ini? Ada fil ardi itu, Pak, kan ada artinya bumi. Nah, wa ma min dabbatin itu. Ardi, semua makhluk di bumi rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah. Oleh Allah ya, Pak, benar. Ya, lanjut. Supri harus benar-benar memeras otak agar mampu menemukan cara paling ampuh untuk menenangkan pertarungan melawan caleg-caleg berkantong tebal. Meski ia berhari-hari berkampanye, tetap ada kemungkinan masa pendukungnya berubah haluan hanya karena terkena serangan fajar. Caleg pada hari. Karenanya Supri menempuh jalan menopang kampanye itu melalui jalur gaib. Cara ini dia tempuh agar sukses dalam pencalonannya sebagai caleg. Cara yang dilakukan oleh Supri ini bertentangan dengan salah satu Asmaul Husna. Apa itu? Al-Malik. Kenapa Al-Malik? Allah Maha Karena berkuasa Allah kayaknya ya. itu maha merajai. Tapi kalau maharaja itu berarti Allah kuasa. Kaitannya dengan sikap atau perilaku Supri ini gimana, Bu? Supri ini kan melakukan jalur gaib untuk mendapat. Ya kan berarti tidak percaya kepada kekuasaan Allah, Pak. Allah Maha Kuasa itu. Maha kuasa. Maha merajai atau berkuasa. Maha merajai. Berarti tidak percaya dengan kekuasaan Allah gitu maksudnya ya. Iya. Lanjut. Syirik. Sebagai seorang guru, Pak Darmono memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata pelajaran yang dia ampu. Dengan kemampuan masing-masing anak berbeda, tentunya hasil pembelajarannya pun berbeda. Dalam proses evaluasi, sering ia temukan anak yang masih belum tuntas, sehingga tugasnya adalah memberikan remedial teaching agar semua anak didiknya menguasai materi yang dia berikan. Pemberian remedial teaching ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dia selalu berprasangka baik bahwa semua anak didiknya memiliki potensi masing-masing. Sikap dari Pak Darmono tersebut menunjukkan nilai-nilai Al-Masnun yang mana? Hakim. Al-Hakim. Apa artinya Hakim, Bu? Bijaksana. Bijaksana. Jadi bijak. Pak Darmono menampilkan sikap yang bijak kepada siswa-siswinya, yaitu dengan menilai bahwa semua anak didiknya memiliki potensi yang sama, tidak ada perbedaan. Di antara cerita Nabi dan yang masuk dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dalam surat An-Naml ayat 15, Allah berfirman, "Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Dari ayat tersebut salah satu nilai keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman apa? Sulaiman ilmu. Kalau tadi selalu memberikan, selalu mensyukur. Ada istilah Allah berikan. Ini ada istilah alhamdulillah. Ini adalah ini Pak berkaitan dengan fadlana. Apa fadlana, Bu? Memberikan keutamaan.
Alhamdulillah ini ya kalimat itu. Syukuri. Oh, mungkin ada. Alhamdulillah. Lanjut. Al-Quran hanya menceritakan kisah para nabi untuk diambil ibrah. Ibrah itu apa, Bu ya? Pelajaran. Diambil pelajaran dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Dari ayat berikutnya menggambarkan kisah Nabi Ayub untuk diambil hikmah dan keteladanannya atas kesabaran beliau dalam menghadapi ujian dari Allah. Ini tidak bisa dibaca kecil. Tidak kelihatan ya. Coba diartikan Pak ayat. Lanjut ya. Ya. Kecil. Itu jawabannya. As-Siddiq merupakan tokoh sahabat Nabi yang terbilang paling akrab dengan Nabi dan paling dipercaya oleh Rasul sebab sebesarnya pengorbanan beliau dalam menegakkan agama Islam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa Islam tegak di atas harta Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar. Bahkan setelah masuk Islam, dia dikenal dengan julukan Al-Atiq. Al-Atiq itu. Orang yang pertama yang ini masuk soal tadi ya. Soal orang yang diberi kabar gembira tentang masuk surga. Atik itu merdeka. Nah, berarti orang pertama yang diberi kabar gembira berupa dibebaskan dari neraka. Di soal benar. Ini juga masuk. Cuma jenis soalnya berbeda. Beda ya. Beda. Kan kalau nggak salah. Termasuk sahabat yang disucikan atau pilihan yang lain saya lupa. Itu Umar bin Khattab yang masuk tadi. Apakah kali ini bukan ini masuk juga? Ini masuk semua tadi sahabat 4 itu yang khalifah 4 masuk semua. Cuma soalnya beda. Iya. Cuman B8 yang masuk lagi tadi. Soalnya ini nggak masuk ini. Hah? Cuman julukan yang masuk tadi. Julukan Abu Bakar Siddiq itu. Jawabannya. Iya, Siddiq itu artinya apa gitu. Selanjutnya. Lanjut. Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak mengalami kecelakaan jatuh di perairan Pulau Seribu. Pesawat tersebut tercatat membawa 50 orang penumpang termasuk 7 anak dan 3 bayi. Awak yang bertugas pada penerbangan ini adalah 12 orang. Semua penumpang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu husnudzon atau berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Di bawah ini adalah hikmah kita bersikap husnudzon dalam musibah tersebut, kecuali memperoleh santunan kecelakaan dari jasa harja bagi ahli waris korban. Mengharap santunan. Harap. Ini ulun nih. Bukan termasuk husnudzon ya. Misal, itu maksudnya. Itu tinggal 1 menit. Iya, gimana? Lanjut besok apa gimana? Pakai Lanjut, Google Pak. Meet toh. Ada pakai Meet saja, Pak. Google Meet tuh 1 jam. Masalahnya ini saya rekam, Bu. Oh. Cari. Langsung. Muin adalah mahasiswa dari sebuah PT KIS. Ia kuliah sambil bekerja. Tidak mampu untuk membiayai kuliahnya. Saat semester 2, dia mengalami musibah kecelakaan menabrak seorang pesepeda hingga korbannya meninggal. Ini membuat psikisnya down. Dia mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Di tengah ia membaca Al-Quran, dia menemukan ayat yang berbunyi, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Sikap optimis kembali muncul dalam dirinya sehingga itu, Pak, menyelesaikan kuliah itu. Biaya dari orang tua. Bahkan ia mampu melanjutkan S2 dan akhirnya berhasil menjadi dosen di sebuah PT KIN.